Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita karunia, hidayah, inayah, nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya, salawat berserta salam tak lupa pula kita sanjungkan, kita curahkan kepada baginda besar kita, beliau Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang dan mengorbankan yang semua beliau miliki, dari tetesan air mata, tetesan keringat, bahkan tetesan darah mengalir demi tegaknya agama Islam. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ketiga kalinya berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sedikit ceramah tentang sabar berbuah manis. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebuah kebahagiaan yang teramat besar bagi kita bahwa tahun ini kita dapat berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Dengan berpuasa pada bulan ini, kita dapat melatih kesabaran kita. Melatih kesabaran memang berat dan terkadang pahit, namun buahnya sangat manis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Bahkan dalam Quran surah Ali Imran ayat 146 yang berbunyi, wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Bukankah sungguh manis jika kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hadirin rahimakumullah, apa sebenarnya sabar itu? Dalam bahasa Arab, sabar berarti ridha, mengikat, bertahan, menahan dalam menghadapi cobaan tanpa mengeluh. Namun tentunya untuk mencapai tingkatan itu tidaklah mudah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang artinya, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mengapa berat? Karena arti dari bahasanya sendiri, dalam bersabar kita harus mampu menahan diri dari hal-hal yang menggoda kita, dari hal-hal yang tampaknya menyenangkan dan memberi kenikmatan. Jika kita berkaca dari kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran, setidaknya ada 3 jenis kesabaran yang harus kita asah, yaitu sabar menahan amarah, sabar menghadapi cobaan, dan sabar menahan hawa nafsu. Bentuk kesabaran yang pertama adalah sabar menahan amarah. Saat Nabi Yakub, ayah Nabi Yusuf, menerima kabar bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, apa yang ia katakan?
adalah fasabrun jamil. Hal ini terekam dalam Quran surah Yusuf ayat 18. Kesabaran menahan amarah juga ditunjukkan oleh Nabi Yusuf di penghujung kisah Nabi Yusuf. Saat Nabi Yusuf telah menjadi orang besar dan para saudara-saudaranya yang dahulu kini meminta maaf kepadanya. Yang ia katakan adalah yaghfirullahu lakum. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Hal ini terekam dalam Quran surah Yusuf ayat 95. Bayangkan, bukan hanya tidak mencela, bahkan beliau mendoakan dan menghibur para saudara-saudaranya tersebut. Luar biasa tingkatan kesabaran yang beliau tunjukkan. Kesabaran yang kedua adalah sabar menahan godaan hawa nafsu. Saat Nabi Yusuf telah beranjak dewasa, ia sempat digoda oleh seorang wanita untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bagaimana sikap beliau? Beliau berkata, "Ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah." Quran surah Yusuf ayat 23. Kesabaran yang ketiga adalah kita harus sabar menghadapi cobaan. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan dari kesanggupannya. Hadirin rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk merasakan manisnya kesabaran. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.